Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini. Kita masih merenungkan firman Tuhan, dan saya pikir teruslah merenungkan firman Tuhan supaya iman kita semakin diteguhkan, supaya kita semakin memiliki pengertian, dan kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk mendengarkan firman Tuhan, karena dialah sumber kehidupan kita. Firman Tuhan itu, hanya karena firman Tuhan itu maka kita dapat menghadapi segala kehidupan ini. Percayalah, uang kita, materi yang kita miliki, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu tidak dapat menjamin apapun dalam kehidupan kita ini. Hanya firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Tetapi sebelumnya marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kepercayaan itu adalah satu kata yang dibutuhkan dalam sebuah relasi, sebuah hubungan. Relasi atau hubungan yang baik itu bisa semakin terbangun karena rasa percaya di antara satu dengan yang lain. Ketika rasa percaya satu dengan yang lain itu hilang, maka relasi itu akan hancur. Seorang suami yang tidak percaya kepada istrinya yang dia tinggalkan di rumah, maka dia selalu akan berpikiran curiga. Dia akan selalu cemburu, dan hidupnya menjadi tenang. Dia tidak akan pernah fokus untuk bekerja dengan baik. Demikian juga dengan sebaliknya, saudara-saudara, seorang istri yang tidak percaya akan suaminya yang bekerja, dia berpikir bahwa suaminya itu selingkuh di luaran sana, maka dia juga tidak akan pernah tenang. Maka hati dan pikirannya selalu saja negatif. Dia akan menjadi susah karenanya. Demikian juga dengan hubungan yang lain. Hubungan itu hanya terbentuk, hanya semakin lebih bagus, semakin lebih hebat kalau rasa kepercayaan satu dengan yang lain itu semakin terbentuk, semakin tinggi. Trust satu dengan yang lain itu boleh terjadi. Demikian juga dengan pelayanan, dengan dunia gereja. Hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka, karena terjadi, saudara-saudara, rasa ketidakpercayaan antara jemaat kepada Rasul Paulus sebagai hamba Kristus. Padahal Rasul Paulus itu adalah hamba yang luar biasa, hamba Kristus yang sangat gigih. Dia sangat loyal kepada Tuhan. Dia memberikan dirinya semata-mata hanya untuk bagaimana supaya Injil keselamatan itu boleh tersebar kemana-mana. Bahkan dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk Kristus. Itu yang menjadi kesaksian baginya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi dia hidupnya hanya semata-mata untuk Kristus. Bagaimana supaya setiap orang mengenal Kristus. Bagaimana supaya setiap orang bisa mendengarkan Injil keselamatan. Supaya orang lain juga boleh diselamatkan sama seperti dia yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Dia membangun jemaat, dia memberitakan Injil di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus juga dengan begitu gigih, dengan iman yang teguh, dengan kesaksian yang luar biasa. Dia juga bahkan tidak membebani jemaat dengan dengan materi. Dia berupaya untuk mencari
kehidupannya sendiri, materinya sendiri, sehingga dia tidak akan menjadi beban bagi jemaat. Dia bekerja, mencari sesuatu yang dia boleh pakai untuk melayani di jemaat itu. Sehingga mungkin tampilannya biasa-biasa saja. Bahasa yang dia gunakan juga bahasa yang sederhana, bahasa yang dalam iman, bukan bahasa-bahasa yang canggih, yang keren. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman now ini, bahasa-bahasa yang ya bisa lebih luar biasa, menginspirasi, memotivasi dan sebagainya. Makin banyak orang semakin mampu berretorika. Rasul Paulus tidak mempergunakan bahasa-bahasa yang indah. Dia selalu memakai bahasa yang sederhana saja, supaya setiap orang bisa mengerti dan mengimani apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan mereka beriman kepada Kristus. Kemudian muncullah ya penginjil-penginjil yang mungkin lebih luar biasa, dengan bahasa-bahasa yang menarik, dengan gaya retorika yang terlihat sophisticated, canggih. Bapak Ibu Saudara-saudara, tampilannya juga adalah tampilan yang menarik. Mungkin dia juga adalah orang yang lebih kaya dari Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, ini yang sering sekali terjadi dalam kehidupan berjemaat. Celakanya banyak jemaat menganggap bahwa pendeta yang benar adalah pendeta yang Yang memiliki materi yang baik, memiliki segala-galanya, memiliki mobil yang canggih, memiliki rumah, tampil dengan baju dan pakaian yang luar biasa, tas yang luar biasa. Sehingga orang menghormati hamba Tuhan sekarang, menghormati pejabat atau pengusaha. Orang menilai bahwa hamba Tuhan itu benar dan hamba Tuhan itu diberkati hanya karena tampilan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarlah kita bahwa begitu banyak sekarang justru hamba-hamba Tuhan yang justru biasa-biasa saja, bahkan mungkin miskin, karena dia melayani di daerah yang terpencil, sehingga jemaatnya tidak bisa memberikan apa-apa. Tetapi semangatnya yang tinggi, sama seperti Rasul Paulus yang menganggap bahwa Injil keselamatan itu lebih penting, sehingga harus disampaikan kepada setiap orang, apalagi yang mau menerima Injil itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, makanya Rasul Paulus sekarang mau mengingatkan mereka dengan firman Tuhan buat kita hari ini. Dia katakan, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Artinya hendaklah jemaat, orang-orang jemaat Korintus itu memandang Rasul Paulus itu adalah hamba Kristus. Hamba yang tulus, hamba yang murni, hamba yang kudus, hamba yang benar-benar mengabdikan dirinya semata-mata untuk Injil boleh tersebar, Injil boleh disampaikan kepada setiap orang, sehingga semakin banyak orang diselamatkan karenanya. Nah, ini yang paling penting. Hamba-hamba Kristus. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan sekarang sudah tidak menjadi hamba Kristus, tapi justru menjadi hamba-hamba dunia, yang berupaya untuk mencari kekayaan. Dia berupaya untuk merangkaikan kata-kata yang baik, untuk meluluhkan hati jemaatnya supaya mereka boleh memberikan persembahan yang besar, bahkan perpuluhan. Saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, hamba-hamba yang berupaya untuk mencari kesenangan dan kekayaan semata, maka dia bukanlah hamba Kristus. Bahkan ia juga adalah hamba duniawi, bahkan hamba iblis. Tapi sering sekali manusia justru lebih menghargai dia karena jabatannya, karena harta yang dimiliki dan tampilannya. Oleh karena itu saudara-saudara, sadarlah, rahasia Kristus itu disampaikan justru kepada hamba-hamba yang sederhana saja, hamba-hamba yang murni. Makanya Rasul Paulus bisa menyatakan dirinya bahwa dia masih hamba Kristus, hamba yang benar. Oleh karena itu saudara-saudara, mintalah kepada Roh Tuhan supaya kita bisa menilai seorang hamba, dia masih benar atau tidak. Sehingga kita harus mengasihi setiap hamba-hamba Tuhan yang tulus. Ya,
Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami juga semakin mengerti dan mau menghormati hamba Tuhan bukan karena kehebatan dan tampilannya, tapi karena ketulusan dan kebenaran Kristus masih ada dalam mereka. Sehingga rahasia Kristus itu akan disampaikan kepadanya. Dan demikian juga hamba Tuhan itu akan menyampaikan kepada seluruh jemaat. Sehingga seluruh jemaat juga boleh diselamatkan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Maka jadilah orang yang menilai orang bukan karena tampilan, tapi karena kebenaran, karena ketulusan, karena kekudusan Kristus masih ada dalam diri seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu hari Senin. Besok mari kita datang bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Salam.